Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, tugas Anda adalah membuat judul. Kemudian judul itu diberi alasan. Sebetulnya Anda sedang dilatih untuk membuat judul dan latar belakang. Karena alasan itu kan latar belakang ya. Oke, sekarang nanti kita ada 3 video ya. Nanti akan kita tentukan orang pertama video 1, orang kedua video 2, orang ketiga video 3 gitu ya. Kemudian ini kita kotak sebentar. Tengah, bawah ya. Atas, tengah, dan bawah. Ada yang belum menyerahkan tugas? Pak Suni, mana yang belum menyerahkan tugas? Ya, serahkan Mas. Ke depan, ke depan. Ada kertasnya enggak? Bawa kertasnya ke depan. Cepat. Karena kalau Anda menyerahkan tugas sesudah kuliah, nggak akan saya terima ya. Jadi cepat. Segera ke depan, duduk di sebelah saya. Ya, lihat tugasnya. Oke, sudah ada 3 kan? Ya, duduk. Beliau akan jadi orang pertama. Dia akan bicara video 1 ya. Nanti video 2-nya yang tengah, yang atas kita batalkan. Kemudian video 3-nya yang bawah. Oke Mas, saya foto dulu ya. Saya foto, Anda bisa kritik ya. Karena nanti akan saya posting di WA Group. Bawa HP-nya Mas. Ya. Enggak. Saya posting di WA Group kan. Nanti ini saya coret-coret. Dia bukan ibu yang bukan saya. Oh sudah? Oh ya udah bagus. Saya lupa nyalin ya bisa. Oke. No problem. Oke, sudah saya kirim, bisa Anda lihat. Kita akan bahas video 1, jadi punyanya Mas Arlin. Ya. Cuma Mas Arlin lihat di nomor 1-nya ya. Oke, silakan Mas Arlin, baca. Judulnya apa? Ingat Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil tugas dari judul penelitian yang dibuat yang harus berkaitan dengan video yang telah ditetapkan dalam tugas ini. Yang pertama itu judul yang saya ambil adalah Desa Lengkap PTSL di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri. Alasan mengambil judul tersebut adalah menceritakan tentang pembuatan desa lengkap yang dimana mereka secara langsung turun ke lapangan, sehingga saya berpikir untuk membuat judul tersebut dalam proses pengambilan data yang turun ke lapangan tersebut dengan cara bertemu dengan masyarakat sekitarnya. Oke. Sudah ya, Anda sudah baca teksnya di WA Group, kemudian Anda sudah dengar suara beliau. Mari kita kritik ya, kalau nanti ada yang punya pendapat berbeda dengan saya, interupsi, kemudian nanti kita sharing, kita berbagi pengetahuan. Perhatikan judulnya itu diawali dengan kurung buka. Perhatikan judulnya, kurung buka, Desa Lengkap PTSL
di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, kurung tutup. Apa kritik pertama? Beliau ragu, takut-takut ketika bikin judul, takut dihukum. Ya. Jangan takut membuat judul, jangan gunakan kurung buka dan kurung tutup lebih dulu sebelum yang lain. Ya. Biasanya kan judul besar, baru kemudian kurung buka kurung tutupnya untuk menunjukkan lokasi. Misalnya dampak proyek X gitu, bla bla bla, baru kurung buka, lokasinya disebut kurung tutup. Bukan kemudian tiba-tiba kurung buka kurung tutup ya. Itu menunjukkan keraguan secara psikologis. Nah, kemudian perhatikan redaksinya. Digunakan awal katanya itu desa lengkap. Kemudian PTSL. Sehingga kemudian orang bingung apa hubungannya desa lengkap dengan PTSL. Karena Anda harus paham bahwa skripsi Anda itu tidak dibaca oleh orang STPN saja, tapi dibaca oleh orang umum. Ya. Jadi nanti skripsi Anda masuk di repositori itu dibaca oleh seluruh dunia atau siapapun yang bisa berbahasa Indonesia. Ya. Jadi belum jelas itu ya hubungan antara desa lengkap dengan PTSL. Berikutnya adalah skripsi jangan disingkat judul itu. Sebab kalau Anda bilang PTSL, PTSL-nya versi beliau dengan PTSL versinya beda. Ada yang PTSL versinya percintaan, ya bisa disingkat dengan terakhirnya love, gitu ya. Jadi hati-hati dengan singkatan. Kemudian ketika menunjukkan kelurahan Rejomulyo, kemudian Kota Kediri, mana kecamatannya? Kalau Anda belum tahu karena di video itu tidak dijelaskan kecamatan, tulis saja kecamatan titik-titik, gitu. Itu menunjukkan Anda belum punya datanya, tapi Anda ingin bikin judul yang lengkap. Oke, tapi kita sudah ngerti rohnya. Beliau ingin bicara tentang desa lengkap, beliau ingin bicara PTSL, beliau ingin bicara tentang Rejomulyo. Ya, nah. Yang harus diperhatikan adalah Rejomulyo itu desa atau kelurahan. Kalau Rejomulyo itu kelurahan, maka tidak boleh menyebut desa lengkap, tapi kelurahan lengkap. Ya. Oke, jadi kemudian kita mulai misalnya dengan kita kasih judul besarnya dulu. Kelurahan lengkap. PTSL-nya kita simpan. Kelurahan lengkapnya ini mau diapakan? Kita mau cerita apanya? Apakah kita mau cerita persiapannya? Kita mau cerita segenap kegiatannya? Atau kita mau bicara deklarasinya? Anggaplah kita ingin bicara deklarasinya ya. Maka kemudian tulis deklarasi kelurahan lengkap. Sudah ketemu, kita akan bicara tentang deklarasi. Deklarasi kelurahan lengkap. Kemudian kita ingin ngomong PTSL, maka hubungkan dalam rangka ya. Deklarasi kelurahan lengkap dalam rangka pendaftaran tanah sistematik lengkap. Titik atau stop di situ. Kemudian bawahnya baru disebutkan lokasi. Kurung buka studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan titik-titik, Kota Kediri. Saya ulangi judulnya. Jadi judulnya adalah Deklarasi Kelurahan Lengkap dalam rangka pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian kurung buka studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan titik-titik, Kota Kediri. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nyusun latar belakangnya? Latar belakang itu Anda lihat kata-kata kuncinya. Kata kuncinya adalah deklarasi. Apa itu deklarasi? Kelurahan lengkap. Apa itu kelurahan lengkap? Kemudian PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Apa itu pendaftaran tanah sistematik lengkap? Kemudian Kelurahan Rejomulyo, ceritakan sedikit tentang Kelurahan Rejomulyo. Nah, itu masuk di latar belakang. Ya. Jadi kemudian minimal ada empat cerita. Singkat saja karena nanti detailnya di bagian belakang. Detail tentang teori deklarasi, detail tentang konsep kelurahan lengkap, detail tentang PTSL nanti di kerangka teoritik. Detail tentang Kelurahan Rejomulyo nanti di bab gambaran umum wilayah, tapi ceritakan sekilas supaya orang kemudian tahu, oh beliau mau cerita apa, atau Anda mau cerita apa. Ya, itu isinya. Kemudian sesudah Anda cerita sedikit, kan tidak boleh pendapat Anda pribadi, maka kemudian searching di Google Scholar, tulis declaration teori deklarasi, banyak itu. Kalau Anda nggak bisa baca Inggris, lihat dulu kalimatnya, kan ada sedikit-sedikit bisa tuh. Kemudian begitu ada declaration theory is bla 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 bla, copy paste, tempelkan ke Google Translate.
muncul bahasa Indonesianya. Sesudah muncul Anda perhalus dengan kalimat Anda, kemudian tulis sumbernya buku Mr. X tahun sekian, halaman sekian. Ya, jadi semua nanti, jadi kalau tadi ada 4 kata kunci, minimal ada 4 literatur. Ya, begitu. Oke, saya pikir cukup ya untuk Mas Arlin. Terima kasih, aplaus buat Arlin. Ya, thank you. Ya, jadi walaupun mendadak masih bisa diatasi ya, jadi jangan khawatir. Sekarang kita ambil yang tengah, yang atas sudah kita batalkan karena sudah Mas Arlin sudah tampil. Yang tengah tulisannya rapi sekali. Bagus, dikasih judul tugas 1 metodologi penelitian. Siapa yang punya nama Yusuf? Oh. Oke. Dia sudah hafal dari jauh, dia sudah lihat ya. Keren juga. Oke, saya suka itu. Saya foto dulu ya. Silakan duduk, Mas. Sudah saya kirim, silakan Anda lihat. Tulisannya lumayan bagus. Untuk Mas Yusuf, yang video kedua ya. Buka HP-nya, Mas. Yang ini mau saya coret-coret. Ambil HP-nya. Izin ya Pak. Ya. Yang harus Anda ingat adalah Anda diminta menyusun proposal kualitatif nanti ya, dan berarti Anda sedang berlatih menyusun judul dengan metode kualitatif ya. Jadi bingkai berpikirnya adalah metode penelitian kualitatif. Oh iya. Oke. Sudah? Ya, kita dengarkan. Mohon izin Bapak. Ya. Menurut saya Nomor 2 ya, Mas. yang dapat diambil dari video 2 adalah yaitu analisis tingkat kepuasan masyarakat Kota Surabaya terhadap kualitas pelayanan pada kantor pertanahan Kota Surabaya, yang dimana alasannya adalah para taruna dan taruni STPN ingin mensurvei kepuasan masyarakat Kota Surabaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor pertanahan Kota Surabaya dengan cara memberikan brosur kepada masyarakat Kota Surabaya yang ada di kantor tersebut. Begitu Pak menurut saya. Tulisan brosurnya mana? Mana brosur? Ini Pak, memberikan brosur Oh. kepada masyarakat. Oke. Oke. Kita koreksi ya. Kemudian kalau Anda berbeda pendapat dengan saya, silakan interupsi. Pertama, perintahnya adalah, tadi saya sudah ingatkan, perintahnya adalah menyusun judul dengan nuansa metode penelitian kualitatif. Karena nanti Anda sedang dilatih sampai nanti ujian mata kuliah kita, Anda bikin proposal dengan metode penelitian kualitatif. Sudah saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa metode penelitian kualitatif itu sudah nampak sejak judul, rumusan masalah, terus sampai terakhir, sampai ke hasil. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang judulnya boleh kuantitatif, nanti isinya kualitatif. Nggak bisa. Dari judul sudah nampak. Mari kita kritik. Pertama, untuk judul jangan pernah gunakan kata analisis, karena semua penelitian itu analisis. Tidak ada penelitian yang tanpa analisis. Jadi kalau sudah begitu, itu sudah lazim, nggak usah ditulis. Kedua, kalau Anda menggunakan kata tingkat, itu kuantitatif. Tingkat kepuasan itu kuantitatif. Nanti kan ada sangat puas, puas, dan seterusnya sampai tidak puas. Itu kuantitatif, nanti scoring. Sedangkan kita sedang bicara kualitatif.
Kalau bicara kualitatif, kita tidak sedang men-skor, kita tidak sedang menilai dalam bentuk urutan mana atas mana bawah, tapi kita sedang melihat variasi kepuasannya. Maka mulai dengan kata kepuasan. Jadi judul ini harusnya adalah kepuasan masyarakat. Jadi langsung kepuasan masyarakat, nanti isi penjelasannya itu karena ini kualitatif, nanti hasil penelitiannya itu bercerita tentang variasi kepuasan. Ada yang puas karena begini, ada yang puas karena begini, variasi. Bukan tingkat, bukan yang sekian sangat puas, bukan begitu. Itu kuantitatif. Ya. Jadi kepuasan masyarakat. Kemudian perhatikan kata yang diulang. Kota Surabaya, diulang 2 kali tuh. Kepuasan masyarakat Kota Surabaya, bla bla bla, Kota Surabaya lagi. Judul tidak boleh diulang katanya, ya, supaya tidak membosankan. Maka kemudian langsung kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, tidak usah pada tapi langsung kantor. Jadi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pertanahan Kota Surabaya. Tentu yang dimaksud adalah masyarakat Kota Surabaya. Ya. Nanti untuk lebih jelas di bagian proposal di bab pembatasan penelitian ditulis penelitian ini hanya membatasi atau hanya meneliti tentang kepuasan masyarakat Kota Surabaya. Ya, jadi judulnya adalah kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pertanahan Kota Surabaya. Kata kuncinya adalah kepuasan masyarakat. Ya, nanti Anda cari teori tentang kepuasan masyarakat. Bahkan ada peraturannya itu ya. Ada peraturan Menteri Pan-RB tentang kepuasan masyarakat. Kalaupun nanti di situ sifatnya scoring, Anda jangan ambil scoringnya, tapi Anda ambil variasinya. Ya, kemudian kualitas pelayanan. Dan kemudian terakhir kantor. Jadi minimal ada 3 itu yang Anda bahas ya di latar belakang. Kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan, dan kantor pertanahan. Khususnya kantor pertanahan Kota Surabaya. Minimal itu, berarti ada minimal ada 3 alinea, dan kemudian diperkuat dengan literatur. Dan cari literatur yang bahas tentang kepuasan masyarakat, literatur yang bahas tentang kualitas pelayanan. Ditambah kalau bisa ya literatur yang ngomong tentang prestasi kantor pertanahan Kota Surabaya selama ini gitu ya. Sehingga kemudian Anda lebih paham. Kritik berikutnya adalah di Kota Surabaya itu ada 2 kantor. Surabaya 1 dan Surabaya 2. Nanti silahkan kalau Anda mau ambil dua-duanya silahkan. Tapi kalau Anda ingin ambil 1 langsung aja ditulis kantor Kota Surabaya 1. Nanti tinggal dijelaskan ya di bagian penelitian itu ya. Oke, itu untuk Mas Yusuf. Terima kasih ya. Silakan applause buat Yusuf. Terakhir paling bawah. Ada yang lahir bulan April? Ada. Yang lahir bulan April siapa di sini? Mungkin lupa tanggal lahirnya ya. Dipta Nabila Aprilia. Kan nggak mungkin Mei lahirnya ya. Kalau Mei salah kalender. Silakan Dipta. Saya foto dulu ya. Silakan duduk. Oke, sudah saya kirim di WA Group. Silakan Mbak. Panggilannya apa? Bila? Bila, Pak. Oh iya, Mbak Bila. Oke. Silakan Mbak. Kita dengarkan yang ketiga ya, video ketiga. Kenapa ketiganya kepuasan masyarakat? Kalau gitu ganti yang kedua aja. Jadi Anda baca di teksnya itu ya, video ketiganya itu tingkat kepuasan masyarakat. Kalau gitu ambil yang kedua, video kedua. Ya. Pak, kurang jelas, Pak. Dibesarkan. Iya, kabur, pecah, Pak. Oh. Terus saya gimana? Saya mau Saya coret-coret. foto aja, Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Yang kedua ya.
Kita gunakan video yang kedua karena video yang ketiga judulnya kepuasan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mengambil tugas dari video 2, di mana judul penelitian yang saya ambil adalah faktor-faktor yang menciptakan pelayanan publik di loket pertanahan. Kenapa saya mengambil judul penelitian tersebut? Karena dalam pelayanan di loket masyarakat masih merasa kebingungan dengan sistem-sistem yang berjalan. Contohnya dalam hal melakukan pemasangan patok batas. Bisa jadi dalam hal ini mereka kebingungan bagaimana sih dalam pemasangan patok batas tersebut, bagaimana caranya, syarat-syarat apa saja yang perlu dilakukan dalam pendaftaran atau cara kita dalam hal proses dalam menuju pemasangan patok batas. Maka dari itu perlu adanya pelayanan ekstra, contohnya dengan pembuatan brosur yang dilengkapi dengan semua pertanyaan umum pada masyarakat, Pak. Kurang lebih itu tanggapan saya. Oke. Yang kenapa harusnya kan video 3 ya, tapi karena video 3-nya sudah mirip judul yang orang kedua tadi ya, jadi kita ganti ke video 2. Nah, kemudian ketika bicara video 2, perhatikan judulnya. Judulnya adalah faktor-faktor yang menciptakan pelayanan publik di loket pertanahan. Besar kemungkinan Anda bingung ya. Kalau Anda nggak bingung berarti Anda nggak serius bacanya. Jadi bingung itu menunjukkan keseriusan. Faktor-faktor yang menciptakan pelayanan publik, ya, kemudian di loket pertanahan. Kemudian perhatikan lagi alasan logisnya, dia pingin membantu masyarakat yang sedang kebingungan memasang patok batas. Jadi kalau biasanya kalau ketemu saya di pertemuan pertama pembimbingan, saya akan bilang yang Anda tulis di judul tidak sama dengan yang Anda ceritakan barusan. Judulnya ngomong soal faktor-faktor pelayanan, tetapi kemudian ngomongnya itu fokus ke pemasangan tanda batas. Maka saya pikir langsung saja pemasangan tanda batas. Ya. Jadi Anda harusnya bilang, kalau memang Anda ingin fokus di pemasangan tanda batas, Anda ingin fokus di brosur, Anda langsung bilang dampak penyediaan brosur di loket kantor pertanahan bagi masyarakat dalam memberi kemudahan pemasangan atau dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pemasangan tanda batas. Jadi kita mulai dengan kata kuncinya dampak ya. Dampak penyediaan brosur. Kemudian masukkan kata kunci berikutnya adalah pemasangan patok batas. Tinggal ditambah, jadi cara bikin judul itu begitu, di utak-atik gitu. Jadi ambil kata-kata pentingnya, dampak penyediaan brosur, sudah begitu, kemudian pemasangan tanda batas, atau ya pemasangan tanda batas. Jadi bisa, kemudian yang tengah ini kan masih kosong nih. Jadi dampak penyediaan brosur bagi, atau dampak penyediaan brosur bagi kemudahan pemasangan tanda batas oleh masyarakat. Atau nanti ditambah dampak penyediaan brosur di loket kantor pertanahan bagi kemudahan masyarakat dalam memasang tanda batas. Di otak-atik begitu. Nah, baru kemudian kalau sudah judul besarnya sudah oke, baru tulis di judul bawahnya studi di kantor pertanahan mana begitu. Ya. Jadi itu Mas atau Mbak ya. Jadi saya ulangi, dampak penyediaan brosur di loket kantor pertanahan bagi
atau untuk membantu masyarakat atau bagi kemudahan pemasangan tanda batas oleh masyarakat. Kemudian studi di kantor pertanahan X, kantor pertanahan mana ini nggak ditulis ya, kira-kira begitu. Nah, nanti kemudian berarti kan ada berapa kata kuncinya itu? Brosur, dampak, kemudian brosur, kemudian pemasangan tanda batas. Anda ingat ada Gema Patas ya, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas itu. Nah, itu kemudian carikan literat. Anda ngomong dulu dengan versi Anda, kemudian nanti diperkuat dengan literatur. Sehingga kemudian dapat minimal tiga literatur ya. Saya pikir demikian ya, kita cukupkan dari Mbak Nabila. Terima kasih, applause buat Nabila. Terima kasih. Jadi kalau Anda bikin judul memang tidak langsung tiba-tiba terus jadi. Jadi Anda tuh mau cerita apa? Kayak tadi barusan Nabila kan dia mau cerita tentang brosur. Oke, brosurnya taruh, tulis brosur. Kemudian brosurnya diapain? Oh, disediakan, berarti penyediaan. Di mana disediakan? Di loket kantor pertanahan. Penyediaan brosur di loket kantor pertanahan. Terus dalam rangka apa itu? Itu dalam rangka membantu masyarakat. Untuk membantu masyarakat memasang tanda batas. Sudah, jadi judul besarnya. Kan yang penting judul besarnya, rohnya. Sesudah itu baru tentukan lokasinya. Kurung buka, studi di kantor pertanahan Kota Kediri misalnya, atau di mana gitu ya. Terus kemudian tutup, kurung tutup. Begitu. Baru kemudian bagaimana menyusun latar belakang? Lihat kata kuncinya. Ada brosur, ya, ada penyediaan, atau kalau mau ditambah lebih panjang lagi pakai dampak gitu. Kemudian ada pemasangan tanda batas. Anda ngomong versi Anda, masing-masing satu alinea, mungkin ketemu 3 atau 4 alinea. Sesudah itu baca ulang, kemudian klik Google Scholar untuk mendukung pendapat Anda. Cari literatur yang cocok dengan omongan Anda itu. Kemudian tulis di bawahnya, jadi nanti ada masing-masing punya 2 alinea. Tulis di bawahnya, tulis sumbernya, jadi latar belakang. Ya, itu teknik membuat latar belakang. Nanti di tugas kedua, Anda akan saya minta membuat bab 1. Sama versinya, Anda saya kasih 3 video, kemudian buat masing-masing video itu bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, isinya judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Ya, itu tugas kedua. Ini kan baru tugas pertama ya. Nanti tugas ketiga, bikin kerangka teoretik dan kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Tugas keempat, sudah bikin proposal. Tugas kelima, kita tinggal santai, tinggal review. Mungkin kita akan ngobrol sedikit soal metode penelitian hukum. Terus kemudian menjelang pertemuan 7, kita review sebentar, karena nanti kita akan review. Kemudian Anda siap di pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester Anda sudah bisa bikin proposal dalam waktu singkat. Ya, itu. Dan mudah-mudahan nanti ketika selesai kuliah Anda sudah bisa bikin skripsi dengan metode penelitian kualitatif. Kalau bingung, WA, Japri ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Bahan yang saya berikan kepada Anda itu 2, tapi berdasarkan pengalaman ketika di kelas C, tidak mungkin hari ini membahas 2 materi itu. Ya. Kan ada bahan kuliah Metopen pertemuan 2A, pertemuan 2B. Berdasarkan pengalaman ketika mengajar di kelas C, yang 2B nggak bisa dibahas karena waktunya nggak cukup. Yang 2B itu tentang perbedaan kuantitatif kualitatif kalau saya nggak keliru. Ya, jadi yang 2B itu perbedaan kuantitatif kualitatif. Saya gunakan bukunya Lawrence Newman, itu nanti kita bahas di pertemuan berikut saja karena nggak cukup, itu banyak sekali dan itu harus dijelaskan detail. Tidak ada di teks PowerPoint, tapi nanti saya jelaskan secara lisan, kemudian saya rekam, nanti saya kirim hasil rekamannya ke WA Group. Jadi hari ini kita cukup bahas yang bahan kuliah Metopen pertemuan 2A. Tentang bagaimana menyusun judul yang kreatif gitu ya. Ya, jadi Anda bisa lihat itu slide-nya di bagian awal, metode penelitian kualitatif, penelitian yang unik, kreatif, dan dramatik. Ya. Unik itu artinya seperti yang sudah jelaskan di pertemuan pertama,
Itu hanya terjadi di situ. Kalaupun di tempat lain ada, itu insidental, artinya kebetulan. Sama lah kalau Anda nonton film kan ditulis di situ. Cerita ini hanya kebetulan. Gitu ya. Jadi kemudian artinya nggak boleh dibanding-bandingkan. Gitu. Jadi kalau nanti keuntungannya adalah dosen penguji nggak bisa kemudian menyatakan penelitian Anda salah karena di desa ini beda. Nggak bisa, ini di desa ini Pak. Saya gunakan metode penelitian kualitatif. Kalau dia masih ngeyel, kasihkan hadiah buku saya itu kan cuma PDF. Cuma nggak bayar ya. Kemudian kreatif itu artinya Anda nggak pernah berhenti idenya, inspirasi ide itu selalu muncul. Saya kan kasih foto ketika saya masih jadi mahasiswa itu, kemudian saya kasih tulis di bawahnya rekomendasi panitia seminar. Itu kan mirip judul skripsi. Jadi inspirasi skripsi itu banyak sekali, apapun yang Anda lihat bisa jadi judul skripsi. Ya. Tinggal kemudian dikontekskan dengan pertanahan. Itu kemudian Anda lihat di foto awal itu, di foto yang selamat datang itu. Jadi kalau Anda penelitian, usahakan orang yang Anda teliti, lokasi yang Anda datangi itu welcome dengan Anda. Ini sekaligus mengajarkan cara bikin skripsi ya. Welcome, dia senang ketika Anda datang. Jadi usahakan jangan mengganggu. Kehadiran Anda itu tidak mengganggu masyarakat setempat. Misalnya orang lagi sibuk apa, kemudian Anda wawancaranya itu 3 jam. Ya kan seperti diserang oleh KPK ya. Jadi mengganggu, karena 3 jam itu bagi petani kan sangat berharga itu ya. Jadi sebaiknya Anda bergabung dengan mereka, ngomongnya jangan lama-lama. Misalnya Anda punya pertanyaan yang kalau didurasikan itu 2 jam. Pak Aris, saya punya pertanyaan yang kalau saya obrolkan itu 2 jam. Oke, kalau gitu dipecah, jangan sekaligus 2 jam. Mungkin hari itu setengah jam, nanti cari hari lain setengah jam, begitu. Supaya orang nggak merasa dihukum dengan diwawancari 2 jam seperti di kantor KPK gitu ya. Itu. Kemudian di gambar berikut, saya sedang mencoba membandingkan antara judul kualitatif dengan kuantitatif dan metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Jadi kan saya bilang bahwa kualitatif itu dramatis. Kenapa dramatis? Karena dia tidak bercerita tentang angka-angkanya, tapi dia bercerita tentang bagaimana angka itu diproses. Tadi kan saya sudah bilang misalnya ketika bicara tentang kepuasan, peneliti kualitatif tidak berbicara tentang berapa persen yang puas, berapa persen yang tidak puas. Peneliti kualitatif nggak bicara begitu. Peneliti kualitatif akan bicara mereka yang puas begini, mereka yang tidak puas begini, tidak dihitung berapa jumlahnya. Yang penting adalah menggambarkan mengapa mereka tidak puas dan mengapa mereka puas. Itu kan sangat naratif. Story, ada story-nya, ada ceritanya. Kalau Anda mungkin di pertemuan pertama, saya kan sudah sering bilang bahwa kalau Anda bicara tentang membangun wisata di desa, itu kan sekarang orang menggunakan konsep storytelling. Storytelling itu cerita, berkisah. Bahwa setiap objek wisata itu ada kisahnya. Itu yang dijual. Nah, kalau wisata di desa-desa itu menjual storytelling, penelitian kualitatif juga menjual storytelling versi peneliti. Ya. Kalau Anda baca buku-buku saya, kan yang saya jual itu story-nya, kisahnya, bukan jumlahnya. Bukan jumlah peristiwanya, tapi bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini ada contoh, kalau Anda nonton film Batman vs Superman, dengan pendekatan kualitatif, kan Anda bisa melihat dramanya ya. Ada posisi bagaimana Superman bersikap, bagaimana ekspresi Batman bersikap, kemudian bagaimana Wonder Woman mempengaruhi dan lain sebagainya. Kan ada story-nya itu, ada kisahnya. Ada romantisnya di situ ya. Ada romantis, ada dramatis. Bandingkan kalau Anda menonton film Batman vs Superman dengan frame, dengan bingkai kuantitatif. Maka nanti Anda datang begitu masuk bioskop ditulis tabel kekuatan Superman, seperti main game itu, kekuatan Batman. Terus kemudian diadu, kemudian ditulis jumlah korban. Terus kemudian dosis percintaan. Wah, rumit karena kemudian nanti ada pigraf dan sebagainya. Nah, itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif, didramatisasinya. Oleh sebab itu kalau Anda menggunakan metode kualitatif, Anda dituntut mendramatisir cerita. Oleh sebab itu, Anda harus bisa membuat pembaca terpengaruh dengan kisah Anda. Ketika Anda bilang, saya nggak bisa drama Pak Aris, oke, nggak usah pakai drama. Anda ceritakan saja apa yang ada di desa atau di wilayah penelitian Anda, tapi buat orang terpengaruh
dengan cerita Anda. Ketika Anda bikin cerita dan orang terpengaruh, itu sudah drama namanya ya. Jadi tidak harus drama dalam pengertian sedih gitu ya. Oke. Sekarang mari kita bandingkan berikutnya. Di slide berikut ada yang berpikir analogis ya. Berpikir analogis membandingkan. Bila ada orang sakit, maka perlu diketahui penyakitnya agar dapat segera disembuhkan. Untuk itu ada 2 tindakan yang dapat dilakukan, yaitu general check up atau periksa darah. Kalau Anda demam, 5 hari demam tidak kunjung sembuh, tidak kunjung reda demamnya, maka kemudian ada 2 pilihan. Anda mau general check up atau mau periksa darah. Kalau general check up, seluruh tubuh Anda diperiksa, biayanya mahal. Kalau periksa darah hanya diambil sampel darahnya, diperiksa, kemudian biayanya lebih murah. Kualitatif itu mirip periksa darah. Biayanya lebih murah. Kalau Anda nanti jadi kepala kantor, Anda jadi kepala kantor pertanahan, ada sebuah peristiwa di sebuah desa. Kalau Anda gunakan metode kuantitatif, kalau penduduk desanya 1000, Anda harus kirim orang yang menyebar 100 kuesioner. Berarti kan ada 100 orang yang dilibatkan untuk disuruh mengisi kuesioner. Tetapi kalau Anda gunakan metode kualitatif, Anda kirim 1 orang, yang orang itu bisa berkomunikasi dengan baik, wawancarai 2 atau 3 orang, kemudian pulang laporan ke Anda, dan Anda bisa ambil keputusan. Jadi, metode kualitatif itu diperlukan agar Anda bisa mengambil data dengan cepat, tidak terlalu banyak, tapi sudah bisa menjadi dasar pengambilan keputusan seorang pimpinan. Nah, itu keunggulan kualitatif kalau kemudian digunakan, diaplikasikan di kantor-kantor pertanahan. Memudahkan pimpinan mengambil keputusan dengan data yang relatif sedikit. Kalau datanya banyak, mengambil keputusan wajar kalau sukses. Tapi kalau datanya sedikit, bisa mengambil keputusan yang tepat, itu kan hebat. Ya. Kalau datanya banyak, ngambil keputusan hebat, biasa. Tapi kalau datanya sedikit, ngambil keputusan hebat, itu yang luar biasa. Ya. Kan hidup itu harus efektif, efisien, ya, jangan terlalu banyak. Itu. Kemudian berikutnya adalah, ini sekedar contoh, bila ada penelitian yang hasilnya sebagai berikut. Ini contoh hasil penelitian kuantitatif. Kalau saya ngomong begini, bukan berarti saya sedang mendiskreditkan kuantitatif ya, tapi saya sedang menunjukkan bedanya. Supaya Anda tahu bedanya, karena kemudian kan Anda nanti memilih kuantitatif atau kualitatif. Nanti kuantitatif yang ngajar Ibu Bulan Pujiriani plus bonus mix metode gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Saya sedang mencoba menunjukkan bedanya, dan gaya orang kualitatif kan kalau ngomong dramatis ya, jadi mohon tidak dipahami sebagai mendiskreditkan. Saya ambil contoh, ini contoh penelitian kuantitatif. Hasilnya begini, diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat mensertifikatkan tanahnya. Itu hasil pertama. Yang kedua, diketahui bahwa redistribusi tanah meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, itu hasil penelitian kuantitatif. Kemudian, kalau kemudian diserahkan Pak Aris, ini hasilnya kuantitatif. Oke, terima kasih. Itu saya bilang begini, kalau itu sudah diketahui, so what? Kalau kita sudah tahu ini berpengaruh terhadap ini, so what? Mau diapakan? Yang kedua, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana konstruksi peristiwanya, sehingga kemudian kita tahu ini mempengaruhi ini. Anda kan tidak tahu kuantitatif bagaimana ini mempengaruhi ini. Yang Anda tahu kan cuma mesin statistik bilang mempengaruhi. Tapi Anda nggak tahu bagaimana konstruksi peristiwanya. Nah, untuk mengetahui konstruksi peristiwanya, itulah kualitatif. Bedanya di situ. Kalau kuantitatif itu tahu ini berpengaruh terhadap ini. Dasarnya apa? Hasil statistik menunjukkan itu. Signifikan, tidak signifikan. Terus saya tanya, bagaimana prosesnya hingga itu bisa mempengaruhi? Itu dia nggak tahu. Nah, itu diserahkan ke kualitatif. Ya. Kemudian, apa konstruksinya, apa tindakan lanjutannya, untuk apa pengetahuan itu. Jadi, itu pertanyaan kritis yang diberikan oleh orang-orang kualitatif terhadap hasil-hasil penelitian kuantitatif. Kan Anda paham ya bahwa ada perubahan paradigma dari kuantitatif menuju kualitatif. Kemudian Anda bilang, Pak Aris, keunggulan kuantitatif itu pada data statistiknya. Oke, saya bilang, tapi coba waspadai. Anda lihat di slide berikut, mewaspadai hasil penelitian dengan berbasis statistik. Itu ada contoh ya, ada contoh tentang penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Januari 2000. Ini sekedar contoh ya, jangan kemudian digunakan untuk mengkritik pemerintah. Ya. Ini kan sedang musim kampanye ya. Ini tidak sedang mendiskreditkan siapapun. Ini contoh bermain logika statistik. Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Januari 2000. Data penduduk miskin Januari 2000
penduduk miskinnya 20%, Januari 2001 15%. Kalau Anda tergila-gila dengan statistik dan tidak mempunyai daya kritis, Anda bilang, oh kalau gitu program pengentasan kemiskinannya sukses. Karena tahun 2000 20%, tahun 2001 15% Pak Aris. Berarti kan turun dari 20 ke 15. Saya bilang jangan percaya dulu. Coba lihat peristiwanya dari Januari 2000 ke Januari 2001, itu apa peristiwa di dalam sini? Jangan cuma lihat angka di sini dengan angka di sini. Maka kemudian ditelusuri peristiwa di tengahnya. Oh ternyata ada data yang menunjukkan pada Juni 2000 50% penduduk miskin meninggal dunia karena kelaparan. Berarti kan kalau 20% jadi tinggal 10%. Karena 50% sudah meninggal. Berarti apa? Kalau kemudian muncul 15%, berarti ada penambahan 5%. Berarti apa? Program pengentasan kemiskinannya gagal. Nah, itu yang saya maksud dengan mewaspadai statistik. Karena biasanya orang-orang tertentu menggunakan angka statistik itu menipu. Dalam pengertian, angkanya betul, tapi proses terjadinya tidak dijelaskan. Bahwa tahun 2000, 20% orang miskin, oke. 2001 15% orang miskin, oke. Dan kita bilang itu sukses, tapi nggak dibahas ini pada bulan Juni 2000 50% orang miskin meninggal dunia, yang 20% jadi tinggal 10%. Begitu 10 naik ke 15 kan 5% naiknya. Berarti kan program pengentasan kemiskinannya gagal ya. Itu yang saya maksud dengan jangan terlalu tergila-gila dengan statistik, karena statistik seringkali bisa disalahgunakan. Sebetulnya semua hal bisa disalahgunakan, tapi minimal Anda mewaspadai ya. Itu. Kemudian ini ada contoh yang lain. Tahun 2003 penduduk miskinnya 18%. Tahun 2004 16%, sama kan turun. Kemudian ada sebabnya. Tahun 2003 datanya diambil bulan Desember tanggal 20. Tahun 2004 datanya diambil Agustus tanggal 20. Jadi belum waktunya sudah diambil datanya. Maka kemudian muncul angka 16%, padahal ketika diambil datanya di bulan Desember sudah 20%. Jadi mencermati kapan data itu diambil. Itu kira-kira dua contoh ya, dua contoh bagaimana melihat data statistik. Ada dari dua contoh itu saya pikir Anda sudah cukup ya bisa mewaspadai itu. Nah kemudian yang berikut di slide berikut, di slide ke-16 mungkin ini. Manfaat mempelajari metode penelitian kualitatif bagi calon peneliti atau peneliti. Membantu para calon peneliti atau peneliti agar dalam konteks penelitiannya mampu menampilkan sesuatu yang unik. Yang unik itu aja berbeda dari orang lain. Tadi saya bilang itu versi Anda. Di desa penelitian Anda yang boleh jadi berbeda dengan orang lain. Mampu berbeda dari orang lain. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fenomena yang ada secara kreatif, menampilkan hal-hal yang baru. Selalu ada yang baru. Jadi kalau nanti Anda dibilang, jangan neliti ini, sudah diteliti senior, datang ke saya bilang seniornya neliti apa, selalu ada sisi yang baru. Dengan izin Tuhan, selalu ada cara untuk menemukan hal baru pada setiap peristiwa. Ya, itu, jadi kreatif. Kemudian, yang berikut, mampu mendeskripsikan atau menguraikan hasil penelitian secara dramatik. Dramatik itu dapat mempengaruhi pembaca. Ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana menyusun judul yang kreatif. Saya kasih contoh yang tidak kreatif dulu. Judul penelitian yang tidak kreatif. Temanya sama ini, kita ambil tema yang paling populer, PTSL. Jadi kalau tidak kreatif, judulnya adalah pelaksanaan PTSL di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Atau kalau nggak disingkat, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Itu judul yang tidak kreatif. Dia cuma ngomong pelaksanaan. Itu sebetulnya bukan judul penelitian, tapi laporan kepala kantor kepada Kakanwil. Ya, nah kemudian nanti hasilnya apa Pak Aris kalau judulnya nggak kreatif? Hasilnya insya Allah nggak kreatif juga. Apa itu? Pelaksanaan PTSL di kabupaten ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya jelas sesuai, kalau nggak sesuai kepala kantornya dipecat. Ya. Jadi kalau Anda bikin penelitian dengan hasil seperti itu, saya bilang itu bukan penelitian. Itu mengumumkan hal-hal yang sudah menjadi dalil bahwa harus sesuai dengan ketentuan, kalau nggak kepala kantornya dipecat. Jadi itu nggak perlu diteliti yang seperti itu. Ya. Jadi contoh tadi itu ya.
Judul yang tidak kreatif, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian yang tidak kreatif, pelaksanaan PTSL di kabupaten itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu enggak kreatif. Nah, sekarang bagaimana yang kreatif? Banyak cara untuk mendapatkan judul-judul yang kreatif. Anda bisa gunakan perspektif. Kalau saya bilang perspektif, artinya perspektif ilmu. Anda yang suka geodesi, gunakan perspektif geodesi. Geodesi itu, kalau Anda baca ilmu geodesinya, itu ada sekian banyak perspektif, mungkin 5 atau 6 perspektif. Pilih salah satu, dan setiap perspektif di geodesi itu nanti ada terminologinya. Gunakan terminologinya itu, masukkan ke dalam judul. Itu kalau penggemar geodesi. Penggemar geografi juga begitu. Jadi setiap ilmu itu punya perspektif. Nah, sosiologi juga gitu ya. Kalau sosiologi kan ada 7 perspektifnya itu. Ada fungsional struktural, ada konflik, ada aksi, ada interaksionisme simbolik, ada fenomenologi, ada perilaku, ada pertukaran. Yang masing-masing perspektif ada elemennya kalau di sosiologi. Masing-masing perspektif punya elemen, minimal 4 elemen. Mau kalau Anda nanti menemukan lebih silahkan. Misalnya kalau Anda gunakan fungsional struktural, itu ada 4 elemennya. Elemen sosial, unsur-unsur sosialnya, ada stimulus, ada adaptasi, ada. Nah, tiap elemen itu bisa dijadikan judul. Contoh, Anda mau ngomong PTSL, Anda gunakan perspektif aksi. Di perspektif aksi itu ada 4 elemen, Anda pilih salah satu elemen misalnya tentang kelangsungan tindakan. Maka tulis judulnya, kelangsungan tindakan masyarakat pada pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sudah. Itu sudah masuk teori aksi, nanti ngomongnya sudah detail dan insya Allah berbeda dengan orang lain yang punya perspektif berbeda. Jadi kalau di sosiologi ada 7 perspektif, yang masing-masing perspektif itu punya 4 elemen, kan tinggal berarti sudah ada 28 elemen. Tinggal Anda pasangkan mau kemana itu, ke pengadaan tanah, reforma agraria, pelayanan loket pertanahan, PTSL dan lain-lain. Ya, jadi itu namanya cara membuat judul yang kreatif. Dan saya pikir nggak pernah ada batasnya itu. Nanti kalau Anda bilang, wah Pak Aris saya bosan dengan yang 28 itu, pakai yang lain juga bisa. Kan ada konsep. Setiap ilmu punya konsep yang diunggulkan. Geodesi ada konsep unggulannya, geografi ada konsep unggulannya, antropologi punya konsep unggulan, sosiologi juga ada konsep unggulannya. Di sosiologi misalnya konsep unggulannya adalah partisipasi, itu konsep unggulan sosiologi. Ada partisipasi, ada harmoni, ada sinergi, ada transmisi, ada kompatibilitas, ada marginalisasi, ada strategi, banyak sekali, puluhan. Pilih salah satu, masukkan ke judul. Misalnya strategi pelaksanaan pendaftaran tanah sudah masuk itu. Kalau judulnya adalah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap, kan tidak kreatif. Bagaimana Pak Aris supaya kreatif? Tambahkan strategi. Nanti tinggal carikan teori strateginya, banyak teori strategi bisa Anda pilih itu. Oh jangan strategi Pak Aris, sudah sering digunakan senior. Gunakan kompatibilitas. Kompatibilitas pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Terus kemudian kurung buka studi di kelurahan di desa mana atau di mana. Anda ngomong kompatibilitas, dosen penguji aja belum tahu apa itu kompatibilitas. Jadi kan itu menunjukkan kreativitas ya. Kalau orang lain belum tahu berarti itu kreatif. Kalau semua orang sudah tahu itu nggak kreatif. Ya, itu. Jadi banyak sekali cara-cara melakukan penelitian secara kreatif itu. Kemudian kan orang sering bilang, Pak Aris kalau metode penelitian kualitatif itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang sosial. Bagaimana kalau yang teknis? Yang teknis bisa juga. Ini ada contoh beberapa penelitian yang agak teknis. Community mapping itu kan teknis. Bisa digunakan untuk penelitian kualitatif, judulnya tinggal dirubah sedikit. Community mapping dalam rangka pendaftaran tanah di dusun X. Nah, berarti kan Anda mengajarkan tentang konsep community mapping. Dan seterusnya, ya. Pemetaan kolaboratif, pemetaan tanah buruan. Gitu. Jadi ini ada judul kajian penguasaan tanah melalui pemetaan tanah buruan dengan metode penginderaan jauh dan aplikasi SIG di Desa Ngandagan. Metodenya kualitatif. Ya. Sepanjang Anda berbicara tentang proses, sepanjang Anda bicara tentang variasi sesuatu, itu kualitatif. Kalau Anda ngomong hasilnya sekian persen, itu kuantitatif. Begitu. Ya, oke. Ini yang materi yang pertama, materi keduanya, itu nanti kita bahas di
pertemuan berikut, tetapi saya pikir kita masih punya waktu beberapa menit, saya kupas poin satunya, atau saya kupas poin di bagian depannya. Ini metode di materi yang kedua, tapi nanti detailnya kita bahas di pertemuan berikut ya. Ini sekedar untuk karena sudah terlanjur ada di sini. Jadi di materi yang kedua itu, metode penelitian kualitatif, judul bahasanya adalah perbedaan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Nah, sebelum ngomong jauh, saya tulis di situ. Metode penelitian kualitatif dikembangkan oleh para metodolog untuk mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik. Mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik. Kalau Anda ingin mengungkap fakta yang unik secara kreatif dan dramatik, gunakan metode penelitian kualitatif. Kalau kemudian orang bilang, Pak Aris, metode penelitian kualitatif itu bukunya sedikit. Saya bilang, enggak, bukunya banyak. Itu saya foto beberapa cover buku. Ya. Anda bisa pilih salah satu. Nah, di bagian akhir ada buku saya. Silakan gunakan, nanti PDF-nya bisa saya kirim. Kemudian, ini ada bukunya Lawrence Newman, judulnya Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Nah, ini yang akan kita bahas besok di pertemuan berikut. Jadi, pertemuan ke depan, kita akan bahas bukunya Lawrence Newman, judulnya Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Bukunya agak tebal, jadi saya ringkas, kira-kira cuma ada 3 slide ini. Slide pertama cover, slide kedua step of research process, kemudian slide ketiganya tentang perbedaan. Nanti saya jelaskan secara lisan saja. Karena kalau mau dibaca bukunya tebal sekali, jadi nanti malah menghabiskan waktu. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya akan bahas di step of the research process. Proses penelitian, gitu ya, langkah-langkah proses penelitian. Pertama, pilih topik. Pilih topik, kalau di pertanyaan Anda mau pilih topik yang mana, silahkan. Mau bisa aplikasi, bisa layanan, bisa PTSL, bisa RA, bisa pengadaan tanah, apa saja. Sesudah pilih topik, fokus pada research question. Topik itu dibuat pertanyaan, research questionnya apa. Sesudah itu baru bikin desain study. Desain study-nya itu metodologi itu. Mau diapain, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasi data. Interpretasi data kualitatif dengan kuantitatif beda. Kalau interpretasi data di metode penelitian kuantitatif, Anda menginterpretasi angka-angka yang muncul di mesin statistik. Oh, kalau angka sekian berarti begini, kalau angka sekian berarti begini. Itu kuantitatif. Kalau di kualitatif, interpretasinya adalah memaknai deskripsi. Orang ngomong apa, Anda maknai, oh kalau ngomong begini, berarti begini. Dan kadang-kadang untuk peneliti yang tingkat lanjut, dia tidak cuma sekedar memaknai kata, tapi dia ingat gesturnya. Ketika dia wawancara itu kan ada gestur. Yang diwawancara itu suka atau nggak suka. Ekspresinya sedih atau senang. Itu dicatat kalau ada oleh peneliti-peneliti senior itu. Sambil didengar. Nah, kemudian nanti itu menjadi bahan ketika dia menginterpretasikan deskripsinya. Ini maka kemudian interpretasi data. Kemudian terakhir, begitu sudah jadi hasil penelitian, diinformasikan kepada orang lain. Dipublikasikan. Jadi penelitian itu harus dipublikasikan. Nggak boleh Anda bikin penelitian, Anda baca sendiri, Anda simpan sendiri, selesai. Orang lain nggak ada yang boleh tahu. Itu bukan penelitian. Kalau Anda bikin penelitian, kemudian dipublikasikan. Kalau di STPN untuk level Anda, kan Anda diminta bikin naskah jurnal. Kalau di level kami, dosen-dosen dianjurkan jurnal internasional. Jadi kira-kira begitu. Jadi diinformasikan ke orang lain agar kemudian ilmu itu bisa berkembang. Saya pikir begitu, sekarang sudah jam 9.21. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan Mas. Siap. Untuk yang bagian interpretasi data, Oh ya. itu kan kita kan berarti menginterpretasi dari data-data yang telah kita kumpulkan, Pak. Bagaimana kita menginterpretasikan data itu supaya tetap objektif dan tidak seperti tidak membesar-besarkan opini dari data yang kita ambil. Oke. Bedanya kuantitatif dengan kualitatif justru di subjektivitas. Kalau Anda ingin objektif, Anda gunakan metode kuantitatif. Anda akan objektif. Karena Anda akan bicara berdasarkan angka. Oh, kalau angkanya begini berarti signifikan, tidak signifikan. Kalau angkanya begini berarti yang suka sekian persen, tidak suka sekian persen. Itu objektif. Kalau di kualitatif Anda dianjurkan subjektif.
Kalau Anda ingin bersubjektif ria, masuk ke metode penelitian kualitatif. Terus, mengapa kami harus subjektif, Pak Aris? Karena di bagian awal, sebelum Anda meneliti, Anda sudah harus bersikap. Anda lihat ada sebuah proses kemiskinan, atau Anda lihat ada proses ketidaksetaraan gender, Anda bersikap dulu. Kalau melihat kemiskinan seperti ini, bagaimana sikap Anda? Kalau Anda bilang, saya ingin membela, kualitatif. Tapi kalau Anda bilang, saya ingin mengambil data secara objektif, Anda kuantitatif. Begitu Anda bilang, saya ingin membela orang-orang miskin, masuk kualitatif, maka itu kemudian nanti didramatisir justru. Jadi Anda wawancari orang-orang miskin itu, Anda tanya mengapa dia bisa miskin, apa saja yang dia kerjakan dari hari ke hari, kemudian Anda lihat analisis datanya itu adalah menganalisis kalimatnya, bukan menghitung jumlah berapa kali dia ngomong begini, berapa kali dia ngomong begini, tapi menganalisis kalimatnya. Dia ngomong begitu itu dengan gestur yang seperti Anda lihat di lapangan, dia sedang bercerita tentang kesulitannya. Nah, kesulitan itu yang kemudian harus Anda blow up. Anda tunjukkan bahwa masyarakat itu miskin karena sistemnya memiskinkan. Contoh, bagaimana mungkin seorang pedagang warung kelontong dengan modal hanya sekitar 1 juta 2 juta harus bersaing dengan jaringan waralaba minimarket yang dibiayai dengan dana besar. Di sana bisa lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena dia beli langsung dari pabriknya. Si pedagang kecil yang 2 juta itu nggak bisa langsung beli dari pabriknya. Itu kan berarti apa? Sistemnya yang memiskinkan. Anda lihat pohon bonsai itu ya. Kenapa pohon bonsai miskin? Karena sistemnya memiskinkan, membuat bonsai itu tetap jadi pohon kecil. Nah, justru kalau Anda kualitatif, Anda harus memblow up itu. Maka itu kalau Anda ingin objektif, gunakan metode kuantitatif, besar kemungkinan Anda objektif karena Anda hanya menilai angka. Tapi kalau Anda ingin subjektif, Anda harus masuk metode kualitatif karena Anda akan melihat gestur, Anda lihat penderitaan orang, dan itu nggak bisa diangkakan. Orang menderita itu nggak bisa diangkakan. Si A lebih menderita daripada si ini dengan angka sekian, nggak bisa. Tapi itu diceritakan bahwa penderitaannya itu bervariasi. Yang satu menderita karena ini, satu menderita karena ini. Misalnya ada 5 variasi, tulis 5 variasi. Dan masing-masing variasi itu Anda blow up. Anda tunjukkan ini disebabkan sebuah sistem. Di metode kualitatif Anda disarankan untuk tidak menyalahkan orang, tapi menyalahkan sistem. Kenapa harus menyalahkan sistem? Supaya, kalau ibarat sistem kan seperti kumpulan skrup gitu ya. Nanti Anda bisa temukan skrup yang mana, mur yang mana, baut yang mana yang menyebabkan kemiskinan. Mur yang mana, baut yang mana yang menyebabkan orang menjadi menderita. Itu. Jadi Anda menemukan sistem yang salah di bagian mana, kemudian tawarkan solusinya. Jadi justru kalau Anda ingin objektif, kuantitatif, dan kalau Anda kualitatif, Anda harus subjektif. Maka nanti kalau ujian dengan saya tanya, penelitian biasanya tampilan pertama, penelitian Anda ini objektif atau subjektif? Biasanya saya terjebaknya di situ. Begitu dia bilang objektif, saya bilang gugur. Karena di bab 3 Anda bilang metode Anda kualitatif. Wah, dia kan stres. Nah, kemudian kita catat, tapi nanti ujung-ujungnya diperbaiki. Itu kan hanya salah menjawab, skripsinya udah betul, cuman tampilan ketika mungkin grogi kan salah ngomong. Itu yang saya bilang. Kalau nanti Anda lihat videonya, mahasiswa stres, itu bukan berarti skripsinya jelek. Skripsinya bagus, cuman tampilannya, performanya yang jelek. Orangnya itu mempertahankannya itu nggak bagus. Tapi skripsinya bagus kan sudah di-ACC oleh dosen pembimbingnya, dan dosen pembimbingnya kan hebat-hebat ya STPN. Jadi itu. Makanya Anda perlu berlatih itu. Sejak sekarang Anda harus sudah tahu, kalau Anda kualitatif, Anda harus subjektif. Kalau Anda kuantitatif, Anda harus objektif. Jangan salah kamar ya. Oke, yang lain? Ya. Tadi kan Bapak bilang kan dalam tingkatan itu kan dia otomatis jadi Kuantitatif, ya. Nah, jadi kan kalau untuk kata peningkatan itu kuantitatif atau kualitatif? Karena tadi di tugas yang pertama itu di bulan saya ambil itu upaya peningkatan kualitas pemetaan di dalamnya dalam rangka mencapai kelurahan tingkat. Ya, oke, saya paham, Prof, ceritanya. Anda harus bisa membedakan kata tingkat dengan kata peningkatan. Kalau sudah dibilang, tadi kan ada contoh pembicaraan yang kedua ya, kalau nggak salah, tingkat kepuasan. Kalau sudah bicara tingkat kepuasan itu sudah hasil. Tapi kalau peningkatan kepuasan itu proses.
Kualitatif itu mainnya di proses, bukan di hasil. Kalau Anda ngomong tingkat kepuasan atau tingkat kualitas data, itu berarti kuantitatif. Kalau Anda bicara tentang peningkatan kualitas data, itu kualitatif. Berproses bagaimana sebuah data itu ditingkatkan dari yang sebelumnya begini menjadi begini, itu kualitatif. Jadi beda itu peningkatan dengan tingkat. Jadi kalau peningkatan itu proses menjadi meningkat. Dari tingkat A ke tingkat B dan seterusnya, itu peningkatan. Tapi kalau Anda bilang tingkat 1, 2, 3 itu sudah hasil, itu strukturatif dan itu kuantitatif. Gitu ya. Jadi memang harus cermat. Jadi sejak sekarang Anda harus cermat. Itu bedanya sarjana dengan orang awam. Sarjana itu kalau ngomong cermat betul. Anda perhatikan Rocky Gerung. Saya paling senang ngasih contoh Rocky Gerung karena dia orang cerdas yang nggak bisa ditangkap. Padahal kan bahasanya sangat kritis itu. Dan cenderung agak nyakiti hati ya bagi beberapa tokoh tertentu. Tapi enggak, hakim, pengadilan, polisi tidak berhasil menemukan delik untuk bisa mempidana beliau. Karena beliau pinter milih kata itu. Tadi saya kasih contoh ya, tingkat dengan peningkatan sudah beda. Gitu, jadi memang harus cermat. Jadi sejak sekarang Anda harus cermat memilih kata, agar kemudian yang ada di kepala Anda sesuai dengan yang Anda tulis. Jangan sampai di kepala Anda ngomongnya tingkat kepuasan, tapi ditulisnya peningkatan kepuasan. Yang ditulis itu proses, yang ada di kepala itu hasil. Itu kan beda, ya. Begitu, Mas. Oke, ada lagi yang lain? Habis? Kalau masih belum puas, nanti WA, di WA Group, ya. Saya pikir demikian, kita akhiri. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan cerita, mendengarkan 3 pembicara di depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.